Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang. Saya Yurski Apripo, saya Muhammad Sulfajri, dan saya Rafki Malputra akan membuat satu video tentang uji Wilcoxon. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peringkat bertanda Wilcoxon dan uji tanda sama-sama. Peringkat bertanda Wilcoxon dan uji tanda sama-sama menguji dua buah populasi berpasangan. Pada uji tanda hanya memperhatikan arah direction dari selisih untuk setiap pasangan nilai data. Sedangkan pada uji Wilcoxon, selain memperhatikan arah tanda positif atau tanda negatif dari selisih untuk setiap pasangan nilai data. Juga mengukur jarak atau besar atau magnitud dari selisih untuk setiap pasangan nilai data. Oleh karena itu, uji peringkat bertanda Wilcoxon lebih banyak memberikan informasi dibandingkan uji tanda. Misalkan diberikan data mengenai berat badan sebelum mengkonsumsi obat penambah berat badan merek XYZ dan sesudah mengkonsumsi obat penambah berat badan merek XYZ selama 1 minggu. Uji Wilcoxon adalah uji non-parametrik untuk 2 sampel bergantungan atau berhubungan yang dapat digunakan untuk data ordinal atau scale dan tidak mensyaratkan distribusi normal. Uji ini digunakan jika besar maupun arah perbedaan diperhatikan dalam menentukan apakah ada perbedaan nyata antara data pasangan yang diambil dari satu sampel atau sampel yang berhubungan. Uji Wilcoxon juga merupakan teknis analisis non-parametrik untuk menguji perbedaan distribusi matchscape populasi untuk desain pre dan post test. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah umum dalam melakukan uji Wilcoxon. Yaitu langkah pertama, kita harus merumuskan hipotesis. Dalam hipotesis terdapat H0 dan H1-nya. Nah, H0-nya di sini yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok data. Dan H1-nya ada perbedaan yang signifikan di antara kedua kelompok data ini. Langkah selanjutnya yaitu hitung perbedaannya. Kurangkan nilai setiap pasangan data atau data setelah perlakuan dan data sebelum pelakuan. Hasilnya disebut nilai perbedaan. Lalu ranking perbedaan, urutkan nilai mutlak dari perbedaan, baikkan tanda positif atau negatifnya. Berikan peringkat pada setiap nilai mutlak perbedaan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika ada nilai yang sama, berikan rata-rata peringkat. Kembalikan tanda positif atau negatif pada setiap peringkat sesuai dengan tanda perbedaan awalnya. Langkah selanjutnya yaitu hitung statistik uji. Biasanya U plus sama dengan jumlah peringkat dengan tanda positif dan U minus jumlah peringkat dengan tanda negatif. Statistik uji yang digunakan biasanya adalah U yang lebih kecil di antara U plus dan U min. Langkah selanjutnya yaitu tentukan nilai kritis atau p-value-nya. Nilai kritis bandingkan antara nilai U hitung dengan nilai kritis yang diperoleh dari tabel distribusi Wilcoxon Signan Rank Test berdasarkan taraf signifikansi alpha dan jumlah pasangan data n. P-value-nya gunakan software statistik untuk menghitung p-value. P-value ini menunjukkan probabilitas mendapatkan nilai U yang sekecil atau lebih kecil dari nilai U. Hitung jika H0-nya benar. Nah, langkah selanjutnya itu ambil keputusan. Tolak H0 jika nilai U hitung lebih kecil dari nilai kritis atau jika p-value lebih kecil dari taraf signifikansi alfanya. Artinya ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok data. Jika gagal ditolak H0-nya, nilai U hitung lebih besar dari atau sama dengan nilai kritis, atau jika p-value lebih besar dari atau sama dengan taraf signifikansi alfanya, artinya tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok data. Nah, sekian dari Bapak. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari uji statistik Wilcoxon, yang mana saya akan membahas bagaimana caranya mengaplikasikannya mengenai uji statistik dengan cara menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langsung saja ke contoh soalnya, yaitu yang dimana seorang guru ingin menentukan apakah dengan menyediakan bilingual dictionary kepada siswa dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas dapat meningkatkan nilai tes matematika. Sebuah kelas kecil, 10 siswa terpilih.
Siswa diberi 2 tes matematika. Setiap tes meliputi jenis konten matematika yang sama, namun siswa diberikan sebuah bilingual dictionary pada tes kedua dengan menggunakan Wilcoxon Signet Rank Set 1 ekor dengan sama dengan 0,05 serta dengan data sebagai berikut. Ujilah hipotesis guru tersebut. Nah, ini datanya yang akan kita input ke dalam aplikasi SPS-nya. Langsung saja kita buka aplikasi SPS-nya. Nah, di sini saya sudah langsung masukkan datanya, namun tapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara masukkannya. Pertama-tama kita buka yang variable view yang terdapat di bawah. Nah, kita masukkan di kolom pertama itu sebelum BD. BD ini bilingual dictionary. Yang kedua sesudah BD. Nah, jika sudah dimasukkan, kita pencet data view. Nanti akan tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti di datanya kita masukkan ke bawah sesuai yang sudah ada. Nah, setelah kita masukkan datanya, kita klik analisis. Setelah analisis, kita cari non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian 2 related sample. Nah, nanti kan seperti ini. Nah, kita masukkan sebelum BD ke variable 1. Kita pencet. Kemudian kita klik yang sesudah BD ke variable 2. Nah, kita jika sudah aktifkan kolom Wilcoxon. Nah, setelah itu pilih option, aktifkan descriptive, kemudian continue, klik OK. Nah, kemudian nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari pengujian uji statistik Wilcoxon dari SPSS. Kurang lebih seperti itu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.